Halo semuanya, hari ini kita lanjut lagi ya materi kita, yaitu ini pembahasan kita tentang masih soal UN ya. Soal UN yang kemarin, yang udah sebelumnya kita udah kerjain nih 1 sampai 10 ya. Dan sekarang kita lanjut nomor 11-nya sampai nanti nomor berapa gitu. Oke, tapi jangan lupa dulu ya sebelum kita mulai, please subscribe dulu nih dengan nama channelnya Lia NGL supaya saya semakin semangat nih bantu teman-teman belajar dan supaya kita sama-sama belajar dimanapun kita berada tetap bisa semangat belajar walaupun dalam kondisi seperti sekarang ini ya. Oke, kita lanjut lagi untuk soal yang nomor 11. Oke, nih perhatikan pernyataan terkait kegunaan suatu senyawa berikut kayak gitu. Jadi ini ada beberapa pernyataannya. Terus yang ditanya, yang kegunaan dari asam nitrat itu apa? Yang tepat yang mana? Kayak gitu ya. Tapi sebelumnya saya udah yakin nih teman-teman semuanya udah tahu dong apa rumus kimianya dari asam nitrat. Udah dong, ya kan? Pada jago semua nih, pasti tahu lah. Ya kan? Jadi kalau asam nitrat itu rumus kimianya adalah HNO3. Oke, jadi di sini yang ditanya yang paling tepat. Jadi gini, kalau misalnya teman-teman kurang hafal nih, maksudnya nggak hafal semuanya, yang mana kegunaannya karena kan begitu banyak ya. Teman-teman eliminasi aja. Oke, contohnya gini. Nomor 1 katanya digunakan untuk pengembang roti. Bukan, ini bukan. Karena untuk pengembang roti itu namanya ada soda kue ya, yaitu ini rumus kimianya natrium hidrogen karbonat. Oke, ini yang digunakan untuk pengembang roti. Oke, jadi kalau ada jawabannya satu dan jawabannya satu, itu jelas salah. Berarti ini kita eliminasi, ini kita eliminasi. Oke, terus setelah itu untuk jawaban yang kedua. Jawaban yang kedua yaitu digunakan untuk bahan pupuk. Kira-kira nih benar nggak ya? Oke, nih teman-teman tahu kan bahwa pupuk itu salah satunya unsur yang paling berguna buat tanaman adalah nitrogen. Di sini kan ada nitrogennya nih, ya kan? Jadi kemungkinan besar kalau teman-teman nggak tahu ya, ini benar karena dia gunakan bahan untuk pembuatan pupuk. Oke, berarti kalau ada jawabannya dua, berarti itu maksudnya kita bakalan jawabnya itu gitu. Ada jawaban dua berarti kemungkinan jawabnya itu. Berarti yang nomor 3 sama 5 jelas salah. Oke. Cek lagi nih, berarti sekarang jawaban kita antara 3 sama 4. Kita cek dulu. Digunakan untuk pengawet kayu, terus yang empatnya digunakan untuk bahan pembuatan TNT. Oke. TNT saya yakin teman-teman tahu nih TNT itu apa? TNT itu toluena. Oke, ini digunakan untuk bahan peledak. Oke, jadi TNT itu untuk bahan peledak dan ini merupakan salah satu kegunaan dari asam nitrat. Oke, jadi di sini jawaban yang paling tepat untuk kegunaan asam nitrat itu adalah yang 2 sama 4. Oke, jadi jawabannya yang D ya. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman nggak hafal, eliminasi aja. Cek aja jawabannya. Jadi jangan terpaku, jangan karena soalnya itu susah, teman-teman lewatin nggak. Jawab aja, oke? Sekarang lanjut lagi untuk soal yang selanjutnya. Oke, di sini perhatikan dua notasi selnya, ya kan? Notasi di sini ada untuk unsurnya. Oke, di sini nggak diketahui nih unsurnya, cuma diketahui simbolnya yaitu X dan Y, dan diketahui ini masing-masing ya nomor atomnya, oke, dan nomor masanya. Yang ditanya di sini, bila unsur X dan Y berikatan, struktur Lewis molekul, oke, berarti kalau ini dia berikatan, teman-teman harus ingat lagi nih, ya kan, yaitu jenis ikatan kimia. Teman-teman, saya yakin nih, teman-teman juga udah bisa ya. Jadi ikatan kimia itu, ya kan, ada beberapa ya jenisnya ya. Oke, apa aja? Oke, good job. Yang pertama adalah ikatan ion. Oke, sebelum kita jawab ya. Jadi ikatan ion itu terbentuk dari apa? Jadi gini, jadi kalau teman-teman untuk lebih gampang untuk membuat suatu ikatan kimia, untuk mengetahui jenis ikatan apa yang terdapat pada suatu senyawa, teman-teman harus tahu dulu unsur pembentuknya itu dia berasal dari mana. Kayak gitu ya. Oke, jadi kalau dia ikatan ion, ini berasal dari unsurnya yaitu logam dan non-logam. Oke, kalau misalnya dikasih tahu nomor atomnya seperti ini sangat mudah untuk menentukan apakah dia logam atau non-logam. Oke, kalau dia untuk menentukan dia logam atau tidak, ini kalau dia mudah melepaskan elektron. Oke, kita buat di sini aja ya. Oke, saya buat nih melepaskan aja. Jadi kalau dia mudah melepaskan
itu adalah logam. Sedangkan kalau dia non-logam, ini dia mudah menangkap. Oke, jadi dia mudah menangkap elektron kalau non-logam. Terus kalau yang kedua, ikatan yang kedua apa? Oke, pintar, yaitu ikatan kovalen. Oke, kalau kovalen ini terbentuknya yaitu sesama non-logam. Oke, kalau yang tadi kan logam sama non-logam, kalau ini dia sesama jenisnya adalah non-logam. Berarti non-logam itu kan sama-sama menangkap, sama-sama membutuhkan, ya kan? Jadi ada dua unsur yang saling membutuhkan, oke? Berarti dia membentuk ikatan itu yaitu dengan cara sharing. Sharing di sini maksudnya itu mereka sama-sama memberikan. Makanya ikatan kovalen ini kan dibagi menjadi tiga ya kan? Ada yang tunggal, ada yang rangkap dua, ada yang rangkap tiga, kayak gitu. Dan ini proses terbentuknya, ingat ya, tadi ikatan kovalen itu adalah sharing, saling memberikan. Oke, kapan dia terbentuk ikatan tunggal? Yaitu jika masing-masing unsur memberikan satu elektron. Kapan dia terbentuk ikatan rangkap? Jika masing-masing unsur memberikan 2 elektron. Dan kalau rangkap 3, jadi masing-masing unsur memberikan 3 elektron. Ingat ya, di sini harus fair, harus adil. Jika salah satu unsur ngasih 1, yang lainnya juga harus ngasih 1. Jangan misal nih, yang satu ngasih 2, yang satu lagi ngasih 1. Itu nggak adil, dan itu nggak bisa. Oke, jadi harus sama-sama. Terus ikatan selanjutnya, ada ya jenis ikatan kovalen ini yang namanya itu adalah kovalen koordinasi. Oke, sorry. Kovalen bentar ya. Oke, jadi kalau misalnya ikatan kovalen koordinasi ini, itu sama seperti ikatan kovalen ini, yaitu sharing, tapi di sini ada tapinya. Kalau ikatan kovalen koordinasi, itu sharingnya adalah cuma satu unsur yang memberikan sepasang elektron untuk berikatan. Oke, sedangkan unsur yang lain dia cuma nebeng doang. Oke, bisa ya bedain. Oke, sekarang kita lanjut dulu nih ke soalnya. Berarti kita buat konfigurasi dulu ya. Oke, saran saya sih, ya kan, konfigurasi kan ada jenisnya ada dua nih. Ada yang menggunakan kulit sama subkulit, gitu. Kalau dia nomor atomnya itu masih di bawah 20, teman-teman menggunakan konfigurasi kulit itu lebih mudah. Karena kenapa? Tapi ini tergantung teman-teman juga sih, lebih cepat itu yang mana. Kalau konfigurasi subkulit, teman-teman harus tahu nih, dia itu yang mana dulu. Karena kan pengisian elektron itu kan berdasarkan tingkat energinya paling rendah dulu, ya kan? Apakah S dulu, P dulu, D dulu, atau berapa, kayak gitu. Itu harus tahu, gitu. Tapi kalau misalnya kalau dia ikatan kulit, dia nggak seperti itu, oke? Jadi teman-teman cuma perlu tahu dia kulit K, L, M, dia maksimumnya berapa, kayak gitu. Oke, ini nomor atomnya 6, berarti ini kita buat konfigurasi kulit aja ya, yaitu berarti 2, 4. Oke, elektron valensinya 4. Ingat, elektron valensi yang digunakan untuk berikatan. Sedangkan yang satu lagi yaitu Y dengan nomor atomnya 1, berarti konfigurasinya 1. Jadi yang satu ini digunakan untuk berikatan dengan 4. Oke, di sini berarti 4 ini, ingat ya, semuanya harus oktet. Ini dia lebih dominan untuk membutuhkan 4 lagi. Sedangkan ini butuh berapa? 7 atau 1? Oke, good. Dia cuma butuh 1. Karena dia jadinya nanti duplet, bukan oktet. Oke, berarti di sini yang menjadi atom pusat itu siapa? X atau Y? Oke, pintar. X. Oke, ingat ya. Kalau Y, yang ini ya, yang nomor atomnya itu cuma 1, dia cuma memiliki 1 elektron, itu nggak bakalan mungkin menjadi atom pusat. Oke, dia cuma kasih 1, gimana caranya dia menjadi atom pusat gitu ya. Oke, berarti kita buat dulu nih X-nya di tengah-tengah, ya kan? Kita buat lambang Lewisnya, yaitu dia memiliki 4 elektron di kiri kanannya, yaitu 1, 2, 3, 4. Oke, kalau dia butuh 4, berarti dia harus memberikan 4. Oke, jadi ini, oke gini, ini apakah jenis ikatannya ion atau kovalen? Kita cek. 4 ini dia lebih dominan menangkap elektron. Malah menangkap berarti dia non-logam. Kalau di sini Y-nya, dia juga menangkap 1 elektron. Berarti dia sama-sama non-logam. Berarti ini jenis ikatannya adalah ikatan kovalen. Oke, berarti sharing. Jadi dia butuh 4, berarti dia harus memberikan 4. Si Y-nya, dia itu masing-masingnya butuh 1.
ya kan? Tetapi karena ini dia memberikan 4, berarti dia harus menerima 4 dong. Oke, si Y cuma punya 1 elektron. Supaya dia jadi 4, berarti Y-nya harus ada 4. Kayak gitu. Berarti kita buat ya. Nih, di sini oke, kita buat bulatan gini deh untuk membedakannya ya. Ini punya atom Y. Y-nya di sini. Jadi yang ini yang bulat ada isinya, ini adalah miliknya si Y, sedangkan yang lingkaran kosong ini adalah miliknya si X. Berarti udah diadil ya. Yang ini ngasih 1, yang ini juga ngasih 1. Begitu juga di atasnya. Ini ada Y-nya, ini juga ada Y-nya, dan ini juga ada Y-nya. Oke, berarti jawabnya yang paling tepat yang mana? Cek, 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 cek. Oke, jawabnya ini. Ketemu langsung. Oke, bisa ya. Jadi teman-teman harus bisa bedainnya dengan cara yang ini. Oke, lanjut lagi nih, nomor 13. Perhatikan 3 unsur dari geometri molekul berikut. Oke, jadi di sini ada dikasih unsurnya, kita harus menentukan gimana bentuk geometrinya, yaitu dengan menentukan tipe molekulnya, apa tipe molekulnya. PEB ini teman-teman pasti tahu ya, yaitu pasangan elektron bebas. Jadi kita mau tahu berapa elektron bebas, dan hati-hati untuk melihat berapa pasangan elektron bebasnya, berapa yang berikatan, itu yang kita lihat itu adalah pada atom pusatnya. Karena unsur yang ada di atom pusat yang mengikat. Kayak gitu. Oke. Jadi di sini berdasarkan data tipe geometrinya yang ditanya itu adalah SF4 sama NF3 ditujukan oleh pertama kita tentunya harus buat konfigurasinya dulu dong, ya kan, supaya kita tahu berapa elektron yang berikatan, yaitu dengan melihat elektron valensinya. Oke, kita buat dulu nih untuk SF4 dulu ya. S nomor atomnya 16, berarti kita buat konfigurasinya dulu, yaitu 2, 8, 6. Jadi 6 yang akan berikatan. Terus F itu di nomor atomnya 9, berarti 2, 7. Berarti 7 yang akan berikatan. Oke, kita cek sekarang dia ikatannya ion atau kovalen ya. Ini dia supaya oktet, berarti dia butuh 2. Ini dia supaya oktet, berarti ini butuh 1. Oke, berarti karena dia sama-sama membutuhkan, berarti ini sama-sama non-logam ya. Oke, sama-sama non-logam, berarti ini jenis ikatannya adalah ikatan kovalen. Oke, berarti yang menjadi atom pusatnya siapa? Oke, karena ini dia cuma membutuhkan 1, berarti dia cuma ngasih 1 ya. Berarti ini yang menjadi atom pusatnya. Oke, kita buat S di tengah-tengah. Dia butuh berapa nih? Butuh 2 ya. Oke. Sedangkan ini dia butuh berapa nih? Butuh 1. Oke, di sini udah ditentuin nih SF4. Berarti 4 atom S-nya berikatan dengan 4F ya. Berarti kita buat dulu nih. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ingat di sini dia punya 6. Berarti ada 2 yang nggak kepake, yang berpasangan. Oke, jadi kalau yang elektron yang tidak digunakan itu kita buat berpasangan. Oke, F-nya berarti di sini ada F. Ingat ya, dia punya 7 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini juga ada F. Udah ini 1 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, di sini juga sama. Ada F-nya. Oke, jadi nanti intinya dia itu jadi bakalan oktet kayak gitu. Dan ada juga yang namanya dia oktet berkembang ya. Oke, di sini F-nya udah oktet nih. Ya kan? Ini udah 8. Kalau S-nya berapa? Kita hitung ya. Ini punyanya S. Apakah dia oktet atau oktet berkembang nih? 2, 4, 6, 8, 10. Oh, ternyata 10. Berarti ini oktet berkembang ya. Oke, dari sini kita tentukan tipe molekulnya. Caranya gimana? A ini simbolnya ya. Oke, X ini adalah berapa yang terikat pada atom pusatnya. Berarti ini yang terikat ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti AX4. E ini adalah pasangan elektron bebas. Kita mau lihat ada nggak yang nggak kepake? Ini dia. Oke, jadi ada sepasang elektron punya S yang tidak berikatan. Ingat ya, yang dilihat untuk pasangan elektron bebas itu adalah punya atom pusat. Berarti ini tipe molekulnya adalah AX4. Oke, oh iya, dia dipisahin ya. Oke, ini berarti nanti tipe molekulnya itu adalah AX4. Oke, dengan pasangan elektron bebasnya itu 1. Oke, benar. Berarti ini yang untuk nomor 5 ya. Sekarang kita mau cari, kali ini udah ketahuan langsung jawabnya, ya kan? Karena SF4-nya udah nomor 5. Oke, berarti nanti jawabnya yang E ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Untuk membuktikannya, kita buat dulu nih untuk NF4.
NF3. Oke. N dia memiliki nomor atomnya 7, berarti konfigurasinya 25. Sedangkan F tadi 9 ya, berarti konfigurasinya 27. Oke, supaya ini oktet berarti dia butuh berapa? Oke, ini butuh 3. Ini butuh, ini butuh 1. Oke, sama-sama membutuhkan berarti adalah ikatannya kovalen. Yang menjadi atom pusatnya adalah N. Oke, buat N-nya tengah-tengah. Ingat elektron valensi yang digunakan 5, ini 7. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Dia 3 ya, F-nya yang berikatan, berarti taruh di sini. Oke, ingat ya, teman-teman harus isi semuanya, harus tulis berapa elektron valensi masing-masing unsur, supaya ketahuan nanti apakah dia itu oktet atau enggak. Oke, ini udah ya, berarti ini F-nya udah oktet, sekarang kita hitung nih, yang N-nya. Ini ya, berarti ya yang punya N ya. Oke, gimana? Oktet nggak? 2, 4, 6, 8. Oh iya, dia oktet ya. Berarti ini oktet, ini yang oktet berkembang. Oke, berarti kalau kita buat tipenya yaitu A, X yang berikatan dengan N berapa? 1, 2, 3, yaitu AX3. Ada nggak elektron bebasnya? Ada, ini satu yang nggak kepake. Berarti PeB-nya ada 1 ya. Oke, PeB-nya 1. Berarti AX3, PeB1. Oke, ini dia. Berarti jawabnya udah benar ya, jelas tadi ya. Jawabnya adalah yang E. Oke, lanjut lagi nih. Perhatikan konfigurasi elektronnya. Oke, di sini konfigurasinya elektron yang diketahui. Jadi nggak diketahui nomor atomnya langsung nih konfigurasinya. Tapi ini konfigurasinya menggunakan subkulit ya. Jadi teman-teman harus belajar lagi yang konfigurasi subkulit itu bagaimana, kayak gitu. Oke, yang di sini yang ditanya yaitu grafik yang tepat untuk menggambarkan hubungan antara afinitas elektron. Oke, afinitas elektron dengan nomor atom. Afinitas elektron teman-teman pasti sudah tahu juga dong. Masih ingat gak yang pelajaran kelas 10-nya? Ini yaitu tentang sifat periodik unsur ya, sifat-sifat dari periodik unsur. Yang ini yang ada jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas, keelektronegatifan, kereaktifan, yang kayak gitu ya. Oke, kita tentuin dulu nih dia nomor atomnya dia golongan berapa ya, supaya nanti kita bisa tahu hubungannya itu gimana. Oke, ini kan itu kan helium. Helium itu nomor atomnya 2. Berarti kalau kita buat ya ini 1s2, 2s2, 2p2. Oke, kalau untuk menentukan golongan, ya kan, lihat yang terakhir itu siapa. Ini terakhirnya adalah S sama P, berarti ini adalah golongan A, ya kan. Terus golongannya berapa? Oke, hitung yang ada di atasnya. Oke, berarti ini golongan 4. Ini golongan 4, berarti ini golongan berapa nih? Ini 2, ini 3, berarti ini golongan 5A. Ini berarti ini 2, ini berapa nih? 2, 3, 4, 5, 6. Ini golongan 6A. Sedangkan ini golongan ini 2, ini ada 5, berarti ini golongan 7A. Oke. Sekarang kita mulai dulu nih. Kita udah tentuin ya dia golongan berapa. Kita mau menentukan dia itu afinitas elektron itu apa. Kayak gitu ya. Teman-teman harus ingat lagi nih. Afinitas elektron itu apa sih? Kayak gitu ya. Oke. Jadi afinitas elektron ini adalah energi yang terlibat. Oke. Energi yang terlibat. Oke. Untuk melepaskan elektron, pada kulit terluarnya dan membentuk, ini membentuk nanti setelah dia melepaskan dia membentuk ion apa? Pintar. Dia itu akan membentuk yang namanya ionnya itu adalah ion negatif, ya kan? Kalau dia bukan melepas, bukan melepas ya. Kalau afinitas itu bukan melepas, tetapi untuk menangkap. Yang melepas itu adalah energi ionisasinya. Jadi afinitas elektron itu adalah energi yang terlibat untuk menangkap elektron, dan nanti setelah unsurnya itu menangkap elektron akan membentuk ion negatif. Ion negatif saya yakin nih teman-teman tahu nih, ion negatif itu nama lainnya apa? Pintar. Adalah anion. Ini dia menangkap elektron ya. Jadi kita lihat dari elektron valensinya. Ingat semuanya adalah oktet. Kalau kita lihat dari keempat ini, yang paling mudah menangkap elektron yang mana?
Oke, berarti ini ya yang paling mudah. Oke, kenapa dia cuma menangkap satu aja? Jadi dia memiliki kekuatannya atau elektron negatifnya itu lebih gede, sehingga untuk menarik elektron itu dia lebih mudah. Oke, ini yang pertama posisinya. Yang kedua, 6. 6 dong, ya kan? Karena kan dia narik 2. Kalau yang 5 berarti dia narik 3, ini dia narik 4. Oke. Terus seharusnya kan ini yang lebih gede ya. Seharusnya kan dia posisinya itu dari P, ya kan, Q, L, S. Seharusnya kan naik ya, kayak gini ya, ya kan, kemudahannya. Seharusnya jawabnya itu adalah yang A, ya kan, kalau berdasarkan kita lihat elektron valensinya. Tetapi di sini ada kecenderungannya itu yang dipengaruhi oleh kestabilan dari konfigurasi elektronnya, kayak gitu. Jadi kita lihat yang ini, yang untuk golongan 5. Untuk golongan 5 ya, yang ini. Untuk golongan 5-nya, yaitu dia terakhirnya itu, yaitu 2S2 sama 2P3. Oke, ini dia setengah penuh, karena kan penuhnya 6. Oke, ini penuh. Jadi karena posisi dia ini konfigurasi subkulitnya, ini yang mengakibatkan yang golongan 5 dia itu lebih stabil. Karena dia lebih stabil, oke, jadi dia susah untuk menangkap elektron. Kayak gitu ya. Jadi dia lebih stabil. Sama nih golongan 2, golongan 8, golongan 5 itu dia afinitas elektronnya itu dia udah stabil. Jadi bisa sih nangkap elektron, tetapi dia itu lebih susah dibandingkan dengan golongan 7, golongan 6. Jadi, ini jawab yang benar itu adalah yang D. Jadi, yang P-nya, terus yang Q-nya di Q-nya ya, ini turun dulu, baru lanjut lagi ke R sama S-nya. Kayak gitu. Berarti jawabnya yang D ya. Jadi, sebelum teman-teman jawab yang ini, perhatiin dulu dia itu berada di golongan berapa. Oke, jadi kalau untuk afinitas elektron yang unsur yang stabil, yang untuk menangkap elektron dia susah, yaitu golongan 2A, 5 sama 8. Oke, selanjutnya ini soal kita yang terakhir ya, karena kita bahasnya untuk 5 soal aja supaya nggak terlalu lama. Ini aja udah lama ya kan. Oke. Diberikan beberapa persamaan termokimia. Oke, ini ada persamaannya berdasarkan perubahan entalpi pembakaran. Oke, ini entalpi pembakaran ya, berarti kita harus cek dulu, kita harus ingat rumusnya gimana. Karena kan ini masuk termokimia ya. Untuk menghitung perubahan entalpi itu ada dengan 4 cara, yaitu dengan kalorimetri, perubahan hukum Hess, terus dengan cara ini pembentukan entalpi dan energi ikatannya, ya kan? Ini berarti dengan pembentukan unsurnya. Berarti kalau seperti ini, untuk ngitung delta H-nya bagaimana? Oke, pintar. Jadi delta H itu sama dengan sigma, ya kan? Delta HF produk, oke, produknya ya, dikurang sigma delta HF reaktan. Oke, ini dia untuk cari delta H-nya. Berarti sekarang kita harus hitung dulu nih, yang ini sama yang ini. Oke, tapi itu untuk kalau delta H. Oke, oh iya, sorry, ini bukan dengan menggunakan entalpi ini ya, karena di sini ada reaksinya. Kalau ada reaksinya banyak, ini adalah hukum Hess. Oke, berarti kita tidak menggunakan ini. Kalau teman-teman menggunakan ini, jika diketahui nilai delta HF, misalnya nih, delta HF masing-masing senyawanya, misalnya delta HFCl2 diketahui, delta HF2O-nya berapa, kayak gitu. Oke, jadi ini karena ada persamaan reaksinya, jadi kita cari hukum Hess. Oke, kalau untuk mencari hukum Hess, cari dari hukum Hess ya untuk mengetahui entalpinya, fokus kita adalah pada persamaan reaksi yang ditanya. Oke, jadi yang ditanya itu adalah yang ini. Berarti kita harus lihat dulu posisinya yang ini di dalam persamaan reaksi yang ada. Kayak gitu, posisinya dan koefisiennya berapa. Oke, kita mulai dari yang ini dulu ya, yang C alkoholnya. Kita lihat dalam persamaan reaksi, ini yang ditanya dia posisinya di sebelah kanan, sebelah kiri ya, jadi dia sebagai reaktan posisinya. Dalam persamaan termokimia yang ada, dia posisinya di sebelah kanan, berarti dia baik. Oke, kita harus balik. Oke, ini kita hapus dulu ya, supaya kita tulis di sini. Oke, ini berarti dibalik.
Oke, ini kita balik karena kita mau ini alkoholnya itu posisinya di sebelah kiri. Oke, ini koefisiennya 1, ini koefisien 1, berarti udah sama. Oke, sebelumnya kita cek dulu nih, persamaan reaksinya udah setara belum gitu. Ini C-nya 2, ini 2, oke udah sama, hanya 6, di sini 5, 6, O-nya oke udah sama. Berarti ini dibalik ya untuk persamaan pertama. Seterusnya, lihat nih, ada CO2. CO2 ini posisinya sebagai produk. Ini juga produk, sama. Tetapi yang bedain adalah koefisiennya. Ini yang ditanya itu adalah koefisiennya 2, sedangkan ini koefisiennya 1. Berarti ini kita harus kali 2. Oke, tetapi nggak dibalik. Oke, terus H2O. H2O di sini posisinya di sebelah kanan sebagai produk. Di soal juga diketahui di sebelah kanan. Berarti tetap. Oke, yang bedain ini dia untuk 3 mol, ini untuk 1 mol. Berarti ini kita harus kali 3. Oke, gitu ya. Oke, setelah seperti itu, baru kita hitung. Baru kita tulis ulang lagi nih persamaan reaksinya. Oke, ini dibalik ya. Ingat, kalau persamaan termokimia itu kita balik, berarti nanti nilai delta H-nya itu juga berpengaruh. Berarti kalau ini awalnya dia negatif, kalau dibalik dia menjadi positif. Oke, kita tulis ulang nih. Berarti C2H5OH menjadi 2C ditambah 3H2 ditambah setengah O2. Oke, delta H-nya menjadi positif ya, positif 278. Oke, terus sekarang yang untuk persamaan yang kedua berarti kita harus cuma dikali ya, nggak dibalik. Oke, berarti kalau misalnya ininya dikali, semuanya harus dikali. Bukan cuma CO2-nya aja, tetapi untuk semuanya. Oke, berarti ini menjadi 2C ditambah 2O2. Ingat ya, yang dikali adalah koefisiennya. Yang untuk indeks yang di bawah itu nggak boleh diotak-atik. Oke, ini nilai delta H-nya sama dengan, tetap ya, minus, yaitu nilainya 788. Terus untuk yang persamaan ketiga juga sama, kita nggak bolak-balik. Yang diminta di sini dia cuma dikali 3 aja. Oke, kita kali 3 berarti ingat ya koefisiennya juga dikali 3 nih. Berarti ini 3H2 ditambah 3 kali setengah berarti 3/2 ya. 3/2O2. Terus menjadi ini 3H2O. Oke, nilai delta H-nya dia tetap negatif ya, karena kita nggak balik. Berarti dia nilainya 858. Oke, ini kita jumlahin. Oke, caranya gini. Kalau ada senyawa yang sama, itu yang kita boleh coret kalau posisinya berlawanan. Kalau posisinya dia itu sama dalam satu posisi, maksudnya posisinya ini kita lihat ya, dia sebelum tanda panah atau sesudah tanda panah. Oke, itu posisinya. Jadi yang bisa dicoret itu adalah yang senyawa yang sebelum tanda panah sama yang sesudah. Oke, contohnya gini. Contohnya yang bisa dicoret, ingat ya, yang letaknya itu berseberangan. Contohnya nih. Oke, mana dia yang bisa dicoret? Ini ada 2C di sebagai reaktan, ini 2C sebagai produk. Nah, ini yang bisa dicoret. Oke, terus setelah itu, ini H2-nya, ini ada 3, ini ada 3. Oke, tapi nih, kalau misal ya, di sini C-nya ada 4, di sini C-nya ada 2. Oke, ini bisa tetap coret, tapi dikurangin. Ininya habis, ini tinggal 2, kayak gitu. Tapi kalau koefisiennya sama, berarti dia habis. Oke, setelah itu ada lagi nggak bisa dicoret? Oke, nggak ada ya. Berarti sekarang kita jumlahin. Oh, ini ada oksigen kiri kanan. Ini kan setengah. Ini dia, ini 3/2, ini setengah. Berapa tuh? Setengah, 3/2 dikurang setengah, berapa? 2/2 ya. Oke, ini berarti habis. Ini menjadi 2/2 itu kan tinggal 1. Ya kan? Ini dia sama-sama oksigen. Oke, ini kita jumlahin. Oke, berarti nanti hasilnya yaitu C2H5OH, kita turunin ya. Kita tulis dulu nih, semua yang ada sebelum tanda panah, kita tulis dulu sebelum kita tulis yang sesudah tanda panahnya. Ini 2 tambah 1 berarti ini 3O2. Terus ini ada 2CO2. Terus ditambah 3H2. Oke, nilai delta H-nya ini tinggal dijumlahin aja nih, ya kan? Jadinya nilainya itu adalah yang
Oke, bentar. Itu sama dengan minus 1368 kilojoule. Oke, ini adalah hasilnya. Oke, karena kan ini kan sama-sama negatif nih. Ini aja 1500 dikurang 2 berarti 1300-an. Berarti jawabnya yang A. Oke, jadi teman-teman udah bisa ya. Jadi perhatiin dulu nanti caranya itu yang gimana. Apakah menggunakan hukum Hess atau menggunakan entalpi pembentukan energi kata rata-rata atau menggunakan kalorimetri untuk menghitung perubahan entalpinya. Oke, ini kenapa kita menggunakan hukum Hess? Karena ada beberapa persamaan reaksi kimianya. Oke, demikian dulu untuk pembahasan kita untuk 5 soal ini. Semoga teman-teman bisa mengerti, oke, dan lebih banyak latihan lagi supaya nanti untuk persiapan SBTN atau SBPTN-nya atau untuk persiapan ujian akhir sekolahnya atau misalnya untuk ulangannya tetap bisa. Saya yakin pasti teman-teman bisa kalau teman-teman rajin belajar dan rajin mengerjakan soal, maksudnya sering latihan kayak gitu. Oke, demikian dulu, dan jangan lupa ya, please subscribe dan jangan lupa juga di-share buat teman-teman yang lainnya supaya kita sama-sama belajar. Jadi kita saling tolong-menolong dalam keadaan pandemi sekarang ini. Jadi kita juga berperan, yaitu berperannya dalam hal membagikan ilmu buat banyak orang. Demikian dulu, terima kasih.